Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep jajanan jadul dari beras ketan ya. Kalau di Jogja ini namanya kue jadah manten. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya? Simak videonya sampai selesai. Aku siapkan terlebih dahulu bahan untuk ayam suwir ya, ada 500 gram dada ayam. Ini akan aku rebus. Sebenarnya menggunakan 1/4 gram aja sudah cukup ya, tapi karena ini sekalian untuk lauk jadi buatnya banyak. Setelah empuk kemudian angkat, lalu suwir-suwir seperti ini. Kemudian aku akan siapkan untuk bumbu, ada 4 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 ruas jari lengkuas, juga 1 sendok teh ketumbar, serta sedikit air. Di sini aku akan blender ya, kalian bisa juga menghaluskannya dengan cara diulek manual. Ini supaya menghemat waktu aja dan supaya cepat. Oke, setelah di blender halus seperti ini, kemudian siapkan wajan dan juga minyak sayur kurang lebih 3 sendok makan untuk minyaknya. Kemudian gongso untuk bumbu halus hingga berbau harum. Kemudian tambahkan juga dengan 1 lembar daun jeruk, 1 lembar daun salam, juga 1 batang sereh. Ini akan aku gongso semuanya hingga airnya itu mengering dan berbau harum ya. Kalau sudah berbau harum, kemudian akan aku tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, kemudian 1 sendok teh garam. Ini nanti bisa sesuaikan ya, kalau kurang asin boleh ditambah, serta 1 sendok teh kaldu jamur. Masak kembali. Nah, setelah airnya sudah mengering atau tinggal minyak dan juga bumbunya aja, kemudian di sini masukkan untuk ayam suwirnya. Selanjutnya masukkan santan encer kurang lebih 150 ml. Kemudian masak kembali hingga santannya ini benar-benar mengering. Gunakan apinya api sedang aja supaya tidak cepat gosong dan bisa tanak. Nah, kalau santan sudah mendidih, kemudian masukkan 1 sendok makan gula pasir. Di sini bisa tes rasa ya, kalau seandainya kurang asin boleh ditambah garam. Jadi untuk garamnya itu sebenarnya opsional sesuai dengan selera kita. Oke, setelah mengering seperti ini kemudian angkat lalu biarkan hingga dingin. Di sini aku akan siapkan bahan untuk ketannya. Jadi ada 300 gram beras ketan, ini sudah aku rendam ya selama 2 jam. Masukkan ke dalam wadah atau langsung aja dimasukkan ke dalam pengukus juga bisa ya. Kemudian kukus selama 20 menit dengan diberikan daun pandan. Oke, selagi menunggu 20 menit di sini aku akan siapkan untuk aronnya. Jadi ada 300 ml santan, kemudian daun pandan, daun salam, lalu juga tambahkan dengan 1 sendok teh garam, masak hingga mendidih. Ini santannya ini untuk aron ketannya nanti ya. Kalau sudah mendidih kemudian matikan api kompornya. Oke, setelah 20 menit kemudian untuk ketannya ini akan aku aron ya. Terlebih dahulu diaduk sampai ke dasar. Kemudian masukkan santannya yang masih panas. Sedikit demi sedikit terlebih dahulu, kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, untuk rempah-rempahnya daun salam dan juga daun pandannya nanti digunakan lagi ya saat pengukusan yang kedua. Nah, ini aduk hingga tercampur rata.
Kemudian kalau sudah, diamkan kurang lebih selama 5 menit aja dengan ditutup. Kalau sudah didiamkan selama 5 menit dengan ditutup, lalu akan aku kukus kembali dengan menggunakan pengukusnya yang tadi. Kukus selama 20 menit. Lagi menunggu ketannya matang, di sini akan aku siapkan untuk bahan kulit. Ada 80 gram tepung terigu, lalu 2 butir telur. Untuk tepung terigunya pilih yang pro sedang aja. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Nah, supaya rasanya tidak tawar, bisa ditambahkan sedikit garam ya. Kemudian masukkan secara bertahap 200 ml air. Kalau dirasa masih terlalu kental, boleh ditambahkan ya untuk takaran airnya. Ini untuk membuat lapisan dadar telur nanti untuk pembungkus ketannya. Kemudian supaya tidak ada yang bergerindil, akan aku saring. Nah, setelah disaring seperti ini, kemudian langsung aja didadar. Mendadarnya dengan menggunakan teflon ya, atau wajan anti lengket boleh. Dadar tipis-tipis dengan menggunakan api yang kecil aja supaya tidak cepat gosong. Lakukan hingga semuanya selesai. Nah, untuk wajannya ini boleh ya dioles tipis dengan menggunakan minyak sayur. Oke, setelah proses pembuatan dadarnya selesai, di sini aku akan angkat ya untuk ketannya yang sudah matang. Kemudian akan aku aduk sampai ke dasar. Nah, ini kalau menggunakan tempat saat mengukus itu ketannya tidak lengket-lengket ya di pengukusnya. Nah, kemudian ambil kurang lebih beratnya 65 gram ketan, kemudian isi di bagian tengahnya dengan isian ayam tadi, lalu bentuk hingga menjadi bulat pipih. Ini seperti membuat lemper itu ya, lemper tradisional, tapi ini tidak kita bungkus dengan menggunakan daun pisang. Oke, lakukan untuk pengisian ketannya hingga semuanya selesai. Oh iya, untuk membulatkannya itu sebaiknya selagi ketannya itu masih hangat ya, supaya tidak mengeras untuk ketannya. Ketan kalau sudah dingin cenderung dia agak sedikit keras, jadi aku sarankan saat masih hangat. Oke, setelah semuanya dibentuk menjadi bulatan, kemudian akan aku bungkus dengan menggunakan dadar telur tadi. Oke, kemudian bungkus ya dengan menggunakan dadar telur. Nah, untuk ciri khas daripada jadah manten ini, kalau di Jogja ya, itu menggunakan cepitan dari bambu, bilah bambu gitu. Tapi karena aku nggak ada, jadi aku tanpa menggunakan bambu ya. Nah, kalau sudah semuanya dilapisi dengan dadar telur, nanti kemudian akan kita panggang atau kita bakar. Kalau di tempat kalian mungkin tidak ada ya makanan tradisional seperti ini, karena ini hanya ada di Jogja kelihatannya. Kalau di tempat lain mungkin namanya beda. Sepengetahuan aku namanya kalau nggak salah semar mendem ya. Tapi itu biasanya tidak dibakar lagi dan tidak menggunakan bambu.
Nah, kemudian di sini aku akan siapkan untuk kuah areh, yaitu ada 65 ml santan yang aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, kemudian aku masak hingga mendidih. Ini nanti untuk olesan saat proses pembakaran. Selanjutnya bakar dengan menggunakan teflon, ditambahkan sedikit margarin ya, kurang lebih 1 sendok teh aja. Untuk aslinya itu dibakar di atas arang ya, jadi rasanya itu menjadi khas, ada rasa-rasa terbakar arang gitu. Nah, ini untuk permukaannya aku oles dengan bahan olesan santan arehnya. Setelah bagian sisi di dalamnya itu sudah agak kecoklatan, kemudian balik. Lalu setelah dibalik akan aku oles kembali dengan menggunakan olesan santan tadi. Nah, saat membaliknya itu 1 kali aja supaya tidak hancur ya. Sebenarnya ini juga untuk adonannya itu hasilnya nggak gampang hancur ya, tapi untuk mengantisipasi jadi pastikan saat membaliknya itu 1 kali aja. Oke, lakukan untuk pembakaran hingga semuanya selesai. Dan ini setelah semuanya selesai dibakar ya, tampilannya seperti ini. Aku juga akan berikan contoh yang diberi dengan penjepit dari bambu. Aduh, maaf ya, ini hujan jadinya agak, kalau ada suara-suara noise dari luar mohon maaf. Jadi aku nggak konsen. Nah, seperti ini kalau dibelah tampilan di bagian tengahnya. Dan rasanya itu enak. Kalian harus mencoba ya makanan tradisional dari Jogja ini, namanya jadah manten. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat kue tradisional zaman dulu, ini namanya kue contong. Ini terbuat dari jagung. Nah, seperti apa proses cara pembuatan juga bahan-bahannya, simak terus videonya sampai selesai. Cairkan terlebih dahulu untuk gula jawa, jadi siapkan 65 ml santan, kemudian 100 gram gula jawa, daun pandan juga 1/4 gelas air. Masak dengan menggunakan api kecil hingga gula jawanya ini mencair. Jangan lupa untuk diaduk-aduk ya. Nah, kemudian tambahkan juga dengan 2 sendok makan gula pasir. Kalau sudah gula jawanya ini mencair, kemudian angkat lalu saring supaya kotorannya tidak ikut nanti ke adonan. Nah, selanjutnya di sini aku akan siapkan 100 gram jagung manis pipil. Lalu aku tambahkan dengan air gula jawa tadi, pastikan sudah dingin ya, supaya nanti raginya itu tidak mati kalau kena gula panas. Nah, kalau sudah di blender kemudian sisihkan. Lalu di sini aku siapkan 1 butir telur. Pastikan suhu ruangan, jangan yang dari kulkas. Kemudian tambahkan dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Selanjutnya kocok lepas.
Lalu masukkan untuk 100 gram tepung terigu, ini aku menggunakan yang pro sedang ya. Aduk hingga tercampur. Selanjutnya aku akan tambahkan dengan ragi instan. Di sini aku menggunakan 1 sendok teh ragi instan. Dan juga masukkan untuk jagung yang sudah di blender dengan menggunakan air gula tadi. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata semua. Setelah itu biarkan selama 45 menit dengan ditutup rapat seperti ini. Nah, selagi menunggu adonannya ini mengembang, aku akan siapkan daun pisangnya. Jadi daun pisangnya ini akan aku bentuk bulat-bulat supaya sama. Aku cetak dengan menggunakan mangkuk seperti ini. Nah, ini pastikan ya untuk daun pisangnya ini sudah lemas, bisa dijemur terlebih dahulu. Kalau habis dipetik, dijemur di sinar matahari kurang lebih 20 menitan. Nah, kalau sudah berbentuk bulat-bulat seperti ini sama, lalu akan aku bikin bentuk contong seperti ini. Ini bisa disematnya dengan menggunakan lidi atau juga staples. Nah, ini seperti ini dibentuk biasa aja, lalu disemat dengan menggunakan lidi atau staples. Oke, kalau sudah semuanya berbentuk contong atau kerucut seperti ini, lalu sisihkan terlebih dahulu. Nah, adonannya tadi sudah 45 menit aku biarkan dan ini sudah timbul lubang-lubang atau seperti buih. Nah, di sini baru aku akan masukkan untuk baking powder sebanyak setengah sendok teh. Lalu aduk hingga buih-buihnya itu merata ya, atau tidak ada gitu. Nah, aduk terus seperti ini, jangan terlalu lama mengaduknya hingga baking powdernya tercampur rata aja. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian aku siapkan untuk cetakan daun tadi supaya bisa berdiri. Di sini aku berikan alas bawahnya. Kemudian ambil 1 sendok sayur, jangan terlalu penuh. Untuk satu resep ini menjadi 12 cup. Kalau kalian ingin yang besar bisa jadi 10 cup ya. Nah, untuk alasnya ini bisa menggunakan alas cetakan kue seperti ini atau juga gelas. Kalau gelas gunakan gelas yang kecil supaya bisa berdiri dan tidak tumpah ya tentunya untuk adonannya ini. Nah, di sini juga pastikan untuk pengukusnya airnya sudah mendidih. Oke, kalau sudah semuanya terisi dengan adonan seperti ini, kemudian kukus dengan menggunakan api yang sedang, kurang lebih waktunya 20 menit. Untuk tutup pancinya lapisi dengan kain, lalu jangan dibuka tutup ya sebelum 20 menit. Oke, ini sudah 20 menit. Seperti itu untuk hasilnya. Kemudian akan aku angkat dan akan aku tunggu terlebih dahulu hingga dingin.
Ini dulu saat aku kecil sangat populer ya untuk jajanan ini, karena ada di sebelah desa aku itu punya ciri khas. Jadi kalau pas musim panen itu mereka membuat apem contong jagung seperti ini dan nanti dibagi-bagikan ke seluruh warganya. Nah, ini kalau sudah dingin seperti ini, kemudian aku keluarkan dari cetakannya tadi dan siap untuk disantap. Ini bisa bertahan sampai 2 hari ya. Nah, seperti ini. Kalau zaman dulu itu bentuknya besar-besar, jadi contongnya itu lebih tinggi daripada ini. Kemudian aku akan mencoba dan teksturnya seperti ini, sangat lembut. Nah, ini seperti ini. Aroma jagung dan juga gula jawanya itu sangat khas. Kalian harus mencoba makanan tradisional kue contong jagung ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat aku semua di rumah yang ingin membuat jajanan. Nah, oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara pembuatan kue contong jagung jadul ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menyaksikan video-video aku. Sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membuat kue jadul. Ini dari olahan kentang dan juga tepung ketan. Ini biasa sih disebut kalau di Jogja itu namanya kue mendut. Seperti apa proses pembuatannya? Simak terus videonya. Kukus 80 gram kentang hingga empuk. Nah, setelah empuk selagi masih panas, kemudian haluskan dengan menggunakan ulekan seperti ini. Setelah halus, sisihkan terlebih dahulu. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan isian, yaitu istilah Jawanya namanya enten-enten ya. Ini dari 3/4 gelas air. Kemudian tambahkan dengan daun pandan. Lalu masukkan 80 gram gula Jawa. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh garam. Lalu masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil hingga gula larut dan juga mendidih. Kalau sudah seperti ini, baru masukkan 100 gram kelapa parut. Pilih kelapa parutnya ini yang masih agak muda ya. Lalu masak hingga airnya menyusut juga kering. Nah, ini kalau sudah air menyusut serta kering, kemudian matikan api kompornya, biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan siapkan bahan yang lain, yaitu aku akan panaskan terlebih dahulu 200 ml santan. Kemudian tambahkan lagi dengan daun pandan, 1 sendok teh garam. Kemudian masak untuk santannya ini hingga mendidih. Kalau sudah mendidih, kemudian matikan, tunggu hingga hangat suhunya. Baru nanti setelah suhunya hangat akan kita gunakan. Oke, selagi menunggu santannya hangat, aku akan siapkan bahan kering. Jadi di sini siapkan 250 gram tepung ketan putih seperti ini. Tambahkan juga dengan setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh garam supaya nanti kulitnya gurih ya. Lalu masukkan 80 gram kentang yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian aduk hingga tercampur rata dan masukkan 200 ml santan hangat sedikit demi sedikit aja.
Jangan sampai kelembekan ya, jadi bisa diulen hingga menjadi kalis untuk adonannya ini. Jadi memasukkan santannya itu bertahap aja, sedikit demi sedikit, supaya kita bisa mengatur adonannya. Kalau langsung dimasukkan 200 ml nanti takutnya akan kelembekan. Jadi dikira-kira aja, kalau sebelum 200 ml adonannya ini sudah kalis berarti cukup. Tapi kalau belum, misalkan 200 ml kok adonannya masih belum kalis, boleh ditambahkan lagi sedikit demi sedikit. Oke, nah setelah kalis seperti ini, kemudian bentuk bulatan-bulatan, kurang lebih beratnya ini masing-masing 50 gram. Jadi untuk satu resep ini menjadi 10 bulatan seberat 50 gram. Nah, kemudian isi di bagian tengahnya dengan enten-enten kelapa seperti ini. Lalu bulatkan kembali, lakukan ke semua adonan hingga semuanya selesai. Untuk panci pengukusnya sudah harus kalian nyalakan ya di sini supaya airnya mendidih. Nah, juga siapkan untuk balurannya supaya nanti tidak lengket di daun atau di bungkusnya, yaitu siapkan kurang lebih 3 sendok makan minyak sayur, lalu gulingkan untuk bulatan-bulatan yang sudah diisi dengan enten-enten tadi hingga permukaannya semuanya terbaluri dengan minyak sayur. Lakukan ke semuanya ya. Kalau semuanya adonan sudah dibaluri dengan minyak sayur secara merata, kemudian akan aku siapkan untuk pembungkusnya. Jadi di sini aku menggunakan pembungkus daun pisang. Ini dari daun pisang yang segar habis dipetik, kemudian jemur hingga setengah jam. Baru setelah dijemur, olesi bagian permukaannya itu dengan menggunakan minyak sayur, kemudian dilap ya supaya bersih untuk daunnya. Nah, lalu setelah itu buat pincuan seperti ini. Lalu masukkan untuk bulatannya, kemudian lipat seperti ini. Jadi ikuti aja ya seperti yang aku contohkan. Nanti untuk bentuknya ini menjadi bentuk kerucut hasil akhirnya. Oke, lalu kalau sudah, rapikan dan sematkan di bagian dalam. Jadi ini sudah tidak butuh lagi penyemat ya, atau tidak butuh lagi lidi untuk menyemat daunnya. Oke, aku ulang lagi caranya. Jadi untuk daun pisangnya ini harus sudah benar-benar layu ya, atau lemes istilah Jawanya, supaya tidak pecah nantinya saat dilipat. Jadi siapkan 2 lapis seperti ini, dan di bagian yang kaku itu dijadikan pincuannya seperti ini, kemudian tutup, lalu lipat ke dalam dan rapikan bagian sisi-sisinya. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya untuk membuat bungkusan segitiga atau bungkusan kerucut ini. Nah, lakukan untuk membungkusnya ini hingga semuanya selesai. Sekali lagi, untuk satu resep ini menjadi 10 bungkusan atau 10 adonan. Nah, seperti ini bentuknya. Tipsnya supaya daun pisangnya ini tidak mudah patah, seperti yang aku bagikan tadi ya. Jadi jemur terlebih dahulu setengah jam, baru setelah itu dilap bersih, olesi dengan minyak sayur secara merata. Kemudian saat mau digunakan juga dilap lagi supaya minyak sayurnya ini tidak terlalu banyak di bagian daun. Jadi nanti daunnya ini akan lemes sendiri
sehingga saat dilipat-lipat seperti ini tidak retak hasilnya. Oke, setelah semuanya dibungkus dengan menggunakan daun pisang, baru akan kita kukus. Nah, semuanya sudah dibungkus rapi berbentuk kerucut seperti ini, kemudian akan aku kukus. Cantik ya, dibentuk menjadi bentuk kerucut. Oke, selanjutnya karena pengukusnya sudah mendidih, kemudian akan aku kukus selama 25 menit. Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil, tutup pancinya diberi alas serbet. Jika tidak diberi alas serbet pun juga tidak apa-apa, karena untuk adonannya kan sudah dibungkus rapi di dalam daun pisangnya. Oke, setelah itu kita tunggu 25 menit kemudian, angkat untuk kuenya dan biarkan hingga dingin terlebih dahulu. Karena kalau masih panas seperti ini, waktu dibuka dari bungkusnya itu akan sangat lengket ya. Jadi tunggu dingin terlebih dahulu hingga suhu ruangan. Nah, setelah dingin seperti ini, tampilan di bagian dalamnya tinggal dibuka aja untuk daunnya. Ini cocok banget ya untuk ide jualan snack jadul. Ini kalau di Jawa Tengah, bisa di Jogja, Jawa Tengah itu disebutnya kue mendut ya. Kalau mungkin kalau di daerah lain ada yang menamakan koci-koci, mungkin juga ada nama yang lainnya. Jadi sesuaikan aja dengan kota kalian ya untuk namanya. Nah, ini seperti ini tampilan di bagian dalamnya. Tapi kadang cara pembuatannya beda-beda ya. Ada yang menggunakan tepung ketan aja tanpa menggunakan kentang. Tapi untuk saat ini aku menggunakan resep dengan tambahan kentang. Oke, demikian tadi ya cara pembuatan snack jadul kue mendut atau kue koci-koci ala aku. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.